Bayangkan ini, kamu masuk ke sebuah ruangan penuh orang. Dalam hitungan detik bahkan, sebelum kamu bicara, orang sudah menilai kamu. Pertanyaannya, apakah kamu terlihat menarik atau justru diabaikan? Di video ini, kita akan membongkar rahasia dari buku How to Talk to Anyone, karya Leigh Londesbois, panduan praktis tentang bagaimana membuat orang nyaman, tertarik, dan bahkan menyukai kamu hanya lewat cara kamu berkomunikasi. Mengapa buku ini penting? Rahasia percakapan yang membuat orang nyaman dan tertarik. Pernah merasa ingin memulai percakapan, tapi takut terdengar kaku atau bingung bagaimana membuat orang langsung nyaman saat berbicara denganmu? Faktanya, komunikasi bukan bakat bawaan. Ini adalah skill dan, kabar baiknya, skill ini bisa dilatih. Buku ini membongkar apa yang sering kita anggap alami, padahal sebenarnya ada teknik di baliknya. Mulai dari cara menciptakan kesan pertama yang kuat, menjaga percakapan tetap hidup, membaca bahasa tubuh, hingga menghadapi momen sosial yang canggung. Yang menarik, semua dibahas dengan contoh nyata. Jadi, bukan teori kosong tapi sesuatu yang bisa langsung kamu praktikkan. Buku ini relevan untuk siapa saja, profesional, mahasiswa, pebisnis, bahkan kamu yang hanya ingin lebih percaya diri saat berbicara. Karena pada akhirnya, satu percakapan yang tepat bisa membuka peluang besar dalam hidupmu. Mulai percakapan dengan percaya diri dalam detik pertama. Bertemu orang baru itu wajar kalau terasa tegang, apalagi dalam situasi penting wawancara kerja, networking, atau acara sosial. Tapi ada satu fakta penting, orang menilai kamu dalam hitungan detik. Bahkan sebelum kamu bicara, karena itu langkah pertama harus dilakukan dengan sadar. Mulailah dari hal sederhana, senyum yang tulus. Senyum yang benar-benar tulus tidak hanya terlihat di bibir, tapi juga di mata. Itu yang membuat orang merasa kamu hangat dan terbuka. Tambahkan dengan kontak mata singkat sekitar 1 atau 2 detik. Cukup untuk menunjukkan perhatian tanpa terlihat menatap berlebihan. Lalu, perhatikan bahasa tubuh, berdiri tegak, bahu terbuka, dan hindari menyilangkan tangan. Karena tanpa sadar, itu bisa memberi sinyal bahwa kamu tertutup. Kalau duduk, condongkan sedikit tubuh ke arah lawan bicara. Gerakan kecil seperti mengangguk juga bisa membuat suasana terasa lebih hidup. Dan satu hal yang sering dilupakan, persiapan mental. Sebelum masuk ruangan, tarik napas. Dan ingat, tujuanmu bukan untuk mengesankan semua orang, tapi untuk membangun koneksi. Kalau kehabisan kata, gunakan pembuka sederhana. Seperti, tempat ini ramai juga ya. Atau, musiknya enak. Bikin santai, sederhana, natural, efektif. Karena pembukaan yang baik bukan tentang banyak bicara, tapi tentang membuat orang merasa nyaman. Bahasa tubuh yang membuka kedekatan. Seringkali, tubuh kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang bisa tahu kamu tertarik, bosan, atau gugup hanya dari cara kamu berdiri dan bergerak. Kuncinya adalah sinkronisasi. Sesuaikan postur dengan lawan bicara. Kalau mereka condong ke depan, ikuti sedikit. Kalau mereka santai, ikut santai, bukan meniru, tapi menciptakan rasa satu frekuensi. Tambahkan gestur kecil, anggukan, ekspresi wajah, atau sedikit angkat alis saat tertarik. Jika situasinya tepat, sentuhan ringan juga bisa mempererat koneksi. Tapi, hati-hati hindari sinyal negatif, menyilangkan tangan, melihat ke arah lain, atau sibuk dengan ponsel. Hal kecil, tapi dampaknya besar. Dan jangan lupa soal jarak. Terlalu dekat terasa mengancam. Terlalu jauh terasa dingin. Temukan titik nyaman. Karena bahasa tubuh yang tepat adalah kombinasi dari keterbukaan, perhatian, dan penyesuaian. Seni mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebanyakan orang berpikir komunikasi itu soal berbicara, padahal
yang membuat orang merasa dekat adalah didengarkan. Mendengarkan aktif berarti kamu hadir sepenuhnya. Bukan hanya diam, tapi memberi respon, anggukan, ekspresi, atau kata-kata singkat seperti iya atau oh begitu. Coba bayangkan, mana yang lebih menyenangkan? Orang yang hanya menatap kosong, atau yang benar-benar merespon ceritamu? Satu teknik kuat adalah merangkum. Misalnya, jadi kamu lebih nyaman di kantor baru karena suasananya santai. Ya, itu menunjukkan kamu benar-benar memahami. Dan satu kesalahan besar, memotong pembicaraan. Tahan diri. Biarkan mereka selesai, baru kamu respon. Karena saat seseorang merasa didengar, hubungan langsung naik level. Menjaga percakapan tetap mengalir. Percakapan yang enak itu terasa ringan dan mengalir. Rahasianya, pertanyaan terbuka. Bukan ya atau tidak, tapi pertanyaan yang memancing cerita. Contoh, kenapa kamu suka itu? Atau gimana pengalaman kamu? Kata kenapa adalah kunci. Selain itu, hubungkan dengan minat mereka. Dan kalau bisa temukan kesamaan kecil seperti suka kopi, atau sama-sama benci macet. Itu bisa jadi jembatan koneksi. Percakapan bukan interogasi, tapi pertukaran pengalaman. Atasi rasa gugup dalam situasi sosial. Gugup itu normal. Jantung berdebar, tangan dingin, pikiran kosong, tapi ada satu cara ampuh. Alihkan fokus dari diri sendiri ke orang lain. Bukan aku terlihat aneh nggak ya? Tapi apa yang bisa aku pelajari dari orang ini? Perubahan fokus ini mengurangi tekanan secara drastis. Mulai dari langkah kecil, senyum, mendekat, dengarkan, lalu beri komentar ringan. Tidak perlu jadi ekstrovert, cukup jadi hadir. Humor yang tepat. Humor bisa mencairkan suasana atau menghancurkannya. Gunakan humor yang ringan dan aman, terutama yang sedikit menertawakan diri sendiri. Hindari topik sensitif, karena kamu tidak pernah tahu bagaimana orang akan menafsirkan. Dan ingat, kalau harus dijelaskan, berarti tidak lucu. Menyesuaikan dengan kepribadian. Tidak semua orang sama. Ada yang ekspresif, ada yang pendiam. Kuncinya adalah adaptasi. Ikuti ritme mereka, sesuaikan bahasa. Perhatikan gaya komunikasi. Bukan berarti kamu berubah jadi orang lain, tapi kamu membuat komunikasi terasa nyaman bagi mereka. Berikan kesan yang sulit dilupakan. Yang paling diingat dari percakapan seringkali adalah akhirnya. Tutup dengan positif. Ucapkan terima kasih, berikan apresiasi, dan kalau bisa lanjutkan, koneksi. Misalnya, senang ngobrol sama kamu, atau kita lanjut lagi, kapan-kapan. Langkah kecil, dampak besar. Komunikasi profesional yang membuka peluang. Di dunia kerja, komunikasi adalah reputasi. Cara kamu bicara menentukan bagaimana orang melihatmu. Gunakan bahasa yang tegas, tapi tetap sopan. Sampaikan poin utama dengan jelas. Dan saat berbeda pendapat, fokus pada solusi bukan ego. Karena komunikasi yang baik bukan tentang menang debat, tapi membangun kepercayaan. Kesimpulan. Menjadi komunikator yang disukai. Bukan soal kata-kata paling indah, tapi tentang 3 hal. Membuat orang merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Mulai dari hal kecil, senyum, panggil nama, ajukan pertanyaan, dan benar-benar mendengarkan. Setiap hari, latih sedikit. Dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah hari ini aku membuat seseorang merasa didengar? Karena pada akhirnya, kemampuan komunikasi adalah investasi jangka panjang, dan orang yang pandai berkomunikasi bukan hanya didengar, tapi juga diingat